هدي القرآن ينادينا يا غسيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala ta'ala al-karim billahi minasyaitonir rajim. Walan tarda angkal yahud wal nasara hatta tattabi millatahum qul inna hudallahi wal huda wala taqul haqqa min bani ma ja'alna in malaka minallahu wa lahu ala nasir. Bapak Ibu jamaah salat subuh insyaallah rahmati Allah SWT. Yang pertama dan utama adalah rasa syukur, puja dan puji kita terhadap Allah SWT yang atas rahmat taufik dan hidayahnya kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bermuajah di masjid dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban ain secara jamaah salat subuh, dan kita lanjutkan dengan sedikit talabul ilmu. Tidak lupa salam dan salam kepada junjungan kita besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, tabi'in sampai kepada kita sekalian. Tadi protokol sudah menyebutkan bahwa tema yang akan saya sampaikan adalah Zionisme, musuh abadi umat Islam. Kenapa? Karena dalam surat Al-Baqarah 120 yang saya bacakan tadi, mereka Yahudi dan Nasrani tidak berhenti sampai menjadikan kalian mengikuti mereka, dan katakan jika datang ilmu pengetahuan kepada kalian dan kalian masih mengikuti mereka, maka tidak ada pertolongan Allah terhadap mereka. Zionisme berasal dari kata Zion, di mana di Palestina ada satu bukit namanya Bukit Zion, sehingga lahirlah istilah Zionisme, yaitu kerinduan, keinginan, ambisi orang Yahudi untuk bisa kemudian membentuk satu negara Israel Raya yang meliputi seluruh Timur Tengah. Ayat Al-Baqarah 120 tadi tidak berkaitan dengan pemurtadan, meskipun ada proses pemurtadan, karena asbab nuzul ayat ini berkaitan dengan perubahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kita tahu pada awal Islam, umat Islam salat menghadap kiblat di Masjidil Aqsa, tapi Allah tahu bahwa Rasulullah itu ingin ke Masjidil Haram, sehingga ketika di Madinah 2 rakaat salat menghadap kiblat di Masjidil Aqsa, bangkit dari rakaat kedua ke rakaat ketiga, Allah perintahkan palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Jadi 2 rakaat pertama ke Masjidil Aqsa, rakaat kedua yang 3 dan 4 itu ke Masjidil Haram. Karena itu Bapak Ibu yang pernah haji atau umroh pasti dibawa ke masjid kiblat lain, masjid yang punya 2 kiblat. Ketika orang Yahudi dan Nasrani mendengar, mengetahui ayat ini, mereka kemudian marah, mereka dengki, mereka iri. Kenapa umat Islam pindahkan kiblatnya? Sebab kalau kiblat ke Masjid Aqsa itu punya 3 agama, Yahudi, Nasrani, Islam. Tapi kalau Masjid Haram hanya punya Islam. Maka itulah yang kemudian disebut dengan Zionisme, yang menganggap bahwa Uzair itu adalah anak Tuhan. Dia menghindarkan diri dari pemerintah yang zalim waktu itu di tempat yang disebut Bukit Zion itu, dan kemudian lama tidak kembali. Tapi kemudian mereka lihat beliau mempunyai satu mukjizat di mana bisa menghafal Taurat, sehingga dia anggaplah beliau sebagai anak Tuhan. Ini nanti yang berembet sampai kepada Nasrani yang kemudian juga menganggap bahwa Isa itu adalah putra Allah. Sehingga lahirlah istilah deislamisasi. Kalau Bapak Ibu punya waktu kemudian search ke Google, nanti cari ada satu buku saya, buku pertama tahun 2000 berapa,
membedah keberagaman umat Islam di Indonesia menuju masyarakat madani, ada satu bab khusus, bab terakhir, bab 25, itu deislamisasi tangan umat Islam masa kini. Jadi deislamisasi adalah gerakan Yahudi internasional untuk bisa mendirikan negara Israel Raya dengan menghancurkan umat Islam. Jadi sasarannya umat Islam harus hancur. Maka kemudian deislamisasi itu dilakukan dengan 3 pola. Yang pertama deislamisasi konsepsional, yang kedua deislamisasi program, dan yang ketiga deislamisasi personal. Deislamisasi konsepsional adalah penghancuran Islam melalui konsep, melalui undang-undang, melalui peraturan. Misalnya, di dalam kepemimpinan Islam tidak berdasarkan keturunan. Ketika Umar ibn Khattab ditusuk oleh pemuda Yahudi sedang mengimami sholat, dalam keadaan luka parah, dibawa pulang ke rumah, para sahabat meminta agar supaya Umar menunjuk anaknya, Abdullah bin Umar, menjadi khalifah pengganti. Tapi Umar menolak. Cukup dari keluarga Khattab, saya menjadi khalifah. Beliau menunjuk 6 orang formatur. 6 orang formatur inilah berdasarkan kaidah wa amruhum syura bainahum, mereka menetapkan Utsman sebagai khalifah. Jadi bukan keturunan. Tahu saya. Kalau kita subuh sudah selesai, mereka baru mulai subuh. Jadi bukan keturunan, tapi bagaimana kualifikasi seorang pemimpin. Itulah sebabnya di dalam Pancasila, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya tanya almarhum Abah Natsir ketika sama-sama di Dewan Dakwah selama 4 tahun. Saya tanya siapa yang mengusulkan sila keempat itu. Kata Pak Nasir, Haji Agus Salim. Kenapa Haji Agus Salim mengusulnya itu? Haji Agus Salim merujuk kepada kasus Umar ibn Khattab, di mana kemudian ketika Umar ibn Khattab menyusun membentuk formatur, maka formatur itu merumuskan menetapkan Utsman bin Khalifah. Jadi pada Orde Baru, terlepas dari jahatnya Soeharto, rejim Soeharto, tapi itu sudah benar pemilihan presiden wakil presiden di MPR. Jadi kita memilih anggota MPR, mereka bermusyawarah menetapkan presiden wakil presiden. Cuma perbedaannya, MPR sebagai formatur rakyat Indonesia, baik Orde Lama, Orde Baru maupun sekarang, berbeda dengan formaturnya Umar ibn Khattab. Kalau 6 orang formatur Ibnu Khattab itu adalah masuk dalam 10 orang yang disebut Rasulullah masuk surga. Jadi 6 dari 10 itu dijamin Rasulullah masuk surga. MPR kita, Orde Lama, Orde Baru pun sekarang, ada pelacur, ada penzina, ada koruptor, ada pencuri, ada dan seterusnya. Sehingga lahirlah undang-undang tap-tap MPR yang seperti sekarang. Jadi bagaimana caranya? Maka partai politik yang harus diperbaiki. Rekrutmen anggota, rekrutmen pengurus, rekrutmen caleg, rekrutmen calon gubernur, bupati, wali kota tersebut harus orang yang beriman dan bertakwa seperti 6 orang formaturnya Umar.
Arab Saudi dan beberapa negara melanggar karena pimpinan Arab Saudi itu raja keturunan Brunei Darussalam itu melanggar. Jadi kita bisa mengerti kasus di Palestina sekarang, kasus gajah. Bapak Ibu, jangan kaget, 73.000 sudah korban meninggal, 73.000 dari 2 tahun lalu sampai sekarang. 73.000 dibunuh oleh Israel. Mayoritas mereka adalah anak-anak perempuan, orang tua. Ada 10.000 yang masih hilang, yaitu yang terbenam di dalam reruntuhan dan seterusnya. Dan 160.000 yang luka-luka. Itu jahatnya Israel. Karena itu saya biasa bercanda dengan mahasiswa saya katakan Israel itu penghuni neraka yang kabur ke dunia. Ada 22 ayat dalam Al-Quran yang bicarakan tentang jahatnya Yahudi. Jadi diislamisasi melalui konsep, apakah undang-undang, apakah kepres, apakah pepres, apakah perda, sampai ke peraturan camat atau desa, menjauhkan umat Islam dari akidahnya. Yang kedua, deislamisasi program. Deislamisasi program ini tujuannya adalah pertama, menjauhkan umat Islam dari akidah. Yang kedua, menjauhkan umat Islam dari pemimpinnya. Jadi yang pertama, menjauhkan umat Islam dari akidah. Bagaimana program-program itu supaya umat Islam secara pelan-pelan akidahnya tipis. Beberapa waktu lalu Majelis Ulama Pusat bertemu dengan Prabowo, dijanjikan untuk bangun gedung bertingkat di Jakarta. Selesai. Sehingga ketika Prabowo masuk dalam BOP, Box of Peace, tidak ada protes. Padahal itu dengan Yahudi dan Israel. Sejahatnya Orde Lama, sejahatnya Orde Baru, tidak pernah pemerintah Indonesia bersama-sama dalam satu pertemuan atau organisasi dengan Israel. Hari ini dengan Israel sama Amerika. Maaf kalau Bapak Ibu laksanakan sudah terlanjur atau tidak tahu, Allah maafkan. Tapi tetap berdosa karena tidak belajar. Keluarga berencana. Keluarga berencana itu adalah program untuk menjauhkan umat Islam dari akidahnya. Program keluarga berencana ini berasal dari teori Malthus. Malthus mengatakan nanti sumber daya alam itu tidak bisa memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, tidak berbanding lurus. Sehingga begitu Malthus menyarankan jumlah penduduk dunia harus dikurangi. Maka lahirlah keluarga berencana. Oh tadi komat ya, sekarang program KB itu 2 cukup. Kalau ketiga itu anak swasta. Kalau ASN hanya 2 anak. Kalau anak ketiga anak swasta. Jadi bagi ASN, PNS itu ada anggaran keluarga. Dalam gaji itu ada anggaran untuk istri dan anak. Jadi kalau anaknya 2 ada anggarannya, anak ketiga tidak ada. Itu anak swasta dan seterusnya. Ini akidah.
Mereka anggap bahwa mereka yang akan menentukan lahir atau tidaknya seorang anak. Maka pakai spiral, pakai kondom, pakai tablet, dan seterusnya. Tahun 1983 di Jakarta, seorang ibu yang menggunakan spiral hamil juga. Allah tetapkan dia hamil. Ketika masuk rumah sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta, waktu melahirkan, spiral itu tertancap di ubun-ubun bayi. Ubun bayi. Kalau yang pakai obat-obat suntikan dan seterusnya itu akan mempengaruhi tubuhnya ibu-ibu itu. Di Surabaya, Jawa Timur, sepasang keluarga suami istri punya 7 anak. Menurut logika 7 ini kan sudah banyak. Maka kemudian sang istri ini berpikir ya sudah cukup, maka dia potong kandungannya, operasi potong kandungannya. Allah buktikan bahwa bukan kamu yang punya otoritas untuk menentukan lahir atau tidak. Dalam waktu 3 tahun berturut-turut 7 anaknya itu meninggal. Ada yang jatuh di gaung, terjun kecelakaan, sakit dan seterusnya. Sunnatullah mau lahirkan anak lagi sudah tidak bisa karena sudah tidak ada kandungan. Awal tahun 80-an keluarga berencana itu dilaksanakan. Dampaknya hari ini satu generasi Korea Selatan, Jepang, Singapura yang paling dekat mengalami krisis sumber daya manusia. Kalau bapak datang ke Singapura di bandara, yang tukang ngepel lantai itu di pompa-pompa bensin orang tua yang sudah pensiun 60-70 tahun karena anak-anak muda sudah berkurang. Jepang juga mengalami hal yang sama. Tetangga saya persis sebelah rumah, anaknya kerja di pabrik di Jepang, bukan di Jakarta, bukan di Indonesia, di Jepang. Karena sudah krisis manusia. Maka beberapa tahun lalu Menteri Kependudukan Singapura datang ke Jakarta. Dalam pidato sambutannya mengatakan KB itu bukan keluarga berencana bagi Singapura. KB itu keluarga besar. Maka kemudian anak-anak muda digalakkan untuk cepat menikah. Kalau anaknya lahir dikasih semacam santunan itu $50.000 Singapura. Anak yang kedua dinaikkan 50.000. Anak yang ketiga 60.000. Didorong. Hanya dalam waktu satu generasi. Di Malaysia, ketika saya masih tinggal di Malaysia, kalau seorang istri mau apa istilahnya itu steril atau apalah itu tidak boleh. Dokter tidak boleh lakukan. Syaratnya harus punya 5 anak baru boleh steril. Itu Malaysia. Jadi Singapura negara sekuler itu tapi melaksanakan ajaran Islam. Karena Rasul mengatakan, aku bangga dengan umatku yang banyak di akhirat kelak. Waktu kita merdeka, 99% penduduk Indonesia beragama Islam. 99% waktu merdeka beragama Islam. Hari ini 85, sekian. Salah satu penyebabnya adalah KB. Mereka tidak KB. Mereka tidak. Jadi menjauhkan umat Islam dari akidah. Yang kedua, menjauhkan umat Islam dari pemimpin. Ini deislamisasi program. Tidak ada salat berjamaah jika tidak ada imam dan makmum. Kalau imam sendirian, ya dia sendiri individu, tidak salat jamaah. Maka dibuatlah jarak antara umat dengan pemimpinnya. Bagi
mereka yang pernah di HMI akan mengenal Mukhlis Majid. Mukhlis Majid itu ketika jadi ketua PB HMI maka disebut Nasir Muda, sebagai Muhammad Nasir Muda, kecerdasannya dan seterusnya. Maka kemudian untuk memotong Mukhlis Majid untuk tidak menjadi Nasir Muda seterusnya, maka kemudian ketika beliau lulus dari IAIN Ciputat, kerja di LIPI, kemudian dikirim ke Amerika untuk ambil program doktor. Di sanalah dikerjai. Profesornya Yahudi. Sehingga ketika anak perempuannya cerai, kemudian menikah dengan seorang Yahudi, dinikahkan dengan cara Yahudi, maka hilang Mukhlis Majid dari permukaan umat Islam. Cara menjauhkan umat Islam dari pemimpinnya. Mungkin Bapak Ibu pernah ingat beberapa tahun lalu Agim. Begitu populernya Agim, sehingga kemudian ketika Agim menikah lagi, maka kemudian ibu-ibu yang majelis itu kemudian kabur. Itu adalah strategi mereka. Agim berniat baik untuk menolong seorang janda, tapi itu digunakan untuk kemudian memfitnah dan membuat ibu-ibu kabur dari jamaah Agim. UAS beberapa tahun yang lalu sempat. Itu adalah operasi intelijen untuk bagaimana menjauhkan umat Islam dari pemimpinnya. Bapak Ibu coba sebutkan semua partai di Indonesia dipecah-pecah. Gelora dipecahkan dari PKS, P3 menjadi 2 P3. Yang dahsyatnya, dua-dua P3 pecah itu waktu pemilihan gubernur DKI, dua-dua memilih Ahok. Coba bayangkan. Menurut logika kalau pecah, satu di sini, satu di sini, berhadapan-hadapan. Tapi dua-dua pecah, tapi dua-dua pilih Ahok, kampanye Ahok. Seperti itu. Semua partai dibuat begitu. Program yang ketiga, bukan program, maaf, pola yang ketiga, deislamisasi personal. Menghancurkan Islam melalui pemimpin. Nah, untuk pemimpin itu, pertama, dia Muslim, tidak paham ajaran Islam. Yang kedua, dia Muslim, paham Islam, anti-Islam sebagai ideologi. Dan yang ketiga, non-Muslim. Mari kita lihat yang pertama. Muslim tidak paham ajaran Islam. Soeharto misalnya, Megawati misalnya, Muslim, tapi tidak paham ajaran Islam. Hari Jumat, Soeharto itu salat Jumatnya di Pulau Seribu, mancing. Jadi berbahaya kalau nanti Islam tapi tidak paham Islam. Yang kedua, paham Islam tapi anti Islam sebagai ideologi. Ada pernah orang kiai menjadi presiden, anti Islam, anti Islam. Nah, ini berbahaya. Ketika beliau jadi presiden lah, kemudian Konghucu disahkan, masuk Kementerian Agama dan seterusnya. Padahal tanggal 18 Agustus 1945 panitia 9 yang menyusun Pancasila 45 itu 4 ulama.
Haji Agus Salim, Kiai Wahid Hasim, Abdul Kahar Musakir, dan Abi Kusnu. Empat ini ulama. Sehingga tidak mungkin 4 ulama ini menyusun Pancasila seperti ini bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada yang mengatakan kepada saya, Pancasila togut, Undang-Undang 45 togut. Mari kita lihat sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Mana ada agama yang Tuhannya Esa? Hanya Islam. Kul Allah Ahad. Katakan Allah itu Ahad. Allah tempat meminta, tidak berada dan tidak peranakan. Ahad. Allah. Dan diabadikan di dalam pasal 29 ayat 1 dan 45. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Indonesia itu negara tauhid. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, negara menjamin kebebasan warga beragama dan menjalankan ajaran agamanya itu. Di dalam Piagam Madinah 49 pasal yang disusun oleh Rasulullah itu diatur bagaimana hubungan Ansar dan Muhajirin, bagaimana hubungan Ansar Muhajirin dengan Nasrani, bagaimana hubungan Ansar Muhajirin Nasrani dan Yahudi dan dengan penduduk Badui. 49 pasal itu menjelaskan. Sehingga begitu dalam Undang-Undang 45 itu ada agama samawi, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Presiden yang kiai ini masuk ke Konghucu, masuk apa semacam, itu bukan agama langit, itu agama dunia yang dalam ilmu sosiologi disebut dengan filsafat, bukan agama. Karena kalau agama itu punya nabi, punya rasul, punya kitab suci. Kalau filsafat ya pemimpin yang dianggap punya ilmu pengetahuan dan seterusnya. Ini sangat berbahaya. Yang ketiga, non-muslim. Ketua DPRD di Sumatera Utara itu non-muslim, bahkan bukan pribumi. Gubernur Maluku Utara perempuan, Cina, non-muslim. Jadi 3 sekaligus langgar. Bukan saya anti perempuan, karena saya laki-laki normal, istri saya juga perempuan. Dan saya dilahirkan oleh seorang perempuan, ibu saya. Dan juga saya punya anak, 1 perempuan. Ketiga-tiga saya cintai, tapi saya menempatkan mereka berdasarkan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Menteri Agama yang sekarang beberapa tahun yang lalu dalam dialog dengan saya, beliau sebutkan ar-rijalu itu bukan laki-laki tapi kelaki-lakian. Yang Menteri Agama sekarang sekitar 10 tahun lalu dalam satu dialog berdua kami narasumber. Maka sungguhlah sekarang LGBT Indonesia itu nomor 5 terbesar di dunia. Nomor 5 terbesar di dunia LGBT. Nah ini sangat berbahaya. Jadi non-muslim Maluku Utara. Karena ibu saya orang Ternate, begitu terpilih perempuan itu jadi gubernur, saya WhatsApp adik perempuan saya ini. Saya tidak mau lagi datang ke Ternate. Kenapa Bang? Masa mayoritas umat Islam di Maluku Utara dipilih perempuan Cina dan muslim, bukan muslim. Bayangkan. Dasarnya lagi jemaah haji yang kemarin itu dikasih lupa 5 juta atau berapa juta. Karena konglomerat punya perusahaan luar biasa, nikel, tambang dan lain seperti itu.
Tadinya calonnya suaminya, kemudian suaminya meninggal karena bot yang dinaiki tenggelam. Untuk pertama kali saya ucapkan alhamdulillah ketika ada orang meninggal. Itu ya, alhamdulillah meninggal. Diganti sama istrinya. Dan istrinya mau dibayar sekian. Itu problem. Kapolri sekarang itu 2 orang selama 80 tahun Indonesia, 2 orang Kapolri yang bukan Muslim, yang satu yang sekarang. Karena itu maka kemudian kriminalisasi kepada ulama, kepada aktivis Islam dan seterusnya, karena bukan Muslim. Seharusnya sudah pensiun, presidennya malah memperpanjang. Luar biasa. Saya khawatir presiden ini masuk dari satu golongan yang ada. Begitu. Kalau Bapak Ibu ikut tes PNS, kalau nama Abdullah, nama Abu Bakar, nama Umar, nama Usman, nama Ali, nama Muhammad, insya Allah tidak lolos. Dalam sistem di lembaga penerimaan itu sudah diprogramkan kalau nama-nama ini ditolak, kan sistem computerized. Computerized itu pandai-pandai bodoh. Kenapa? 1000 kali 1000 kali 1000, Bapak coba kalau bawa HP, tekan, sok keluar, juta. Cerdas HP. Tapi kalau Bapak mau masuk ke email saya, tulis Abdullah 1L, sampai kiamat tidak bisa masuk. Itu bodohnya komputer. Artinya dia apa adanya. Tapi yang menyusun, memprogram itu manusia. Manusia. Karena itu pilpres, pemilu, pilkada dan seterusnya itu semua hasilnya itu bohong, manipulasi. Seperti itu. Sehingga ketua KPK ketika saya di KPK mau membongkar pemalsuan dalam satu pilpres, langsung di kriminal, masuk penjara sekian tahun. Nah, jadi itu deislamisasi personal. Penutup, apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya tidak ada jalan lain. Kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Michael Hart, seorang profesor Yahudi, sekitar 15 tahun yang lalu menyusun buku tentang 100 orang yang berpengaruh di dunia. Nomor 1 itu Nabi Muhammad. Nabi-nabi lain, Musa, Isa, Nuh dan seterusnya. Kemudian saintis Einstein dan seterusnya. Nomor 1 itu Muhammad, Nabi Muhammad. Ketika Profesor Michael Hart mengajar di perguruan tinggi di kampus di Amerika, mahasiswanya protes. Kenapa Anda menempatkan Muhammad nomor 1? Bukan Isa, bukan Musa. Profesor itu langsung tanya kepada mahasiswa, "Are you ready for your Christ?" Apakah Anda siap berkorban untuk Yesus Kristus? Tidak ada yang jawab, diam. Lantas beliau katakan, umat Islam itu bersedia korban hartanya, bersedia korban waktunya, bersedia korban pemikiran, bahkan bersedia korban nyawanya untuk membela nabinya Muhammad. Tidak ada di dunia ini dalam waktu 23 tahun terbentuk suatu peradaban modern. Hanya Nabi Muhammad 23 tahun menguasai 2/3 dunia. Tidak.
Coba Bapak Ibu di rumah baca buku apa saja, 1 halaman atau 2 halaman, hafal, terus kemudian sampaikan. Dicoba saja. Bisa enggak? Tapi ada 6.600 sekian ayat, 114 surah, ada orang menghafalnya dengan tajwidnya, dengan makhrajnya. Itu Quran. Jutaan orang di seluruh dunia yang menghafaz Quran. Karena itu kalau Quran itu salah cetak atau pemalsuan mudah diketahui. Ketika hafiz atau hafizah membaca akan ketahuan, oh ini salah cetak atau seterusnya. Itu menunjukkan bahwa Quran itu memang betul-betul ciptaan Allah, dilindungi oleh Allah, dipelihara Allah dari 15 abad yang lalu sampai kiamat. Berikutnya, ada satu-satunya manusia di dunia yang ucapannya, yang tindakannya, yang perilakunya ditulis, disusun, dan diikuti laksana oleh umatnya yang dikenal dengan sunnah atau hadis. Hadis adalah ucapan, sunnah adalah perilaku, perbuatan, dan seterusnya. Tidak ada Nabi Isa, Musa, kecuali Nabi Muhammad. Jadi kembali ke Quran dan Sunnah. Caranya habis sholat 5 waktu, di rumah, di kantor, di mana saja, buka Quran, baca 1 halaman, 2 halaman. Ada terjemahan, baca terjemahannya. Ada tafsir, baca tafsirnya. Pahami, hayati, laksanakan, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu laksanakan? Murka Allah bagi orang yang mengatakan sesuatu yang tidak melaksanakan. Jadi Quran itu bukan sekedar wahyu, bukan sekedar kitab suci, tapi juga obat, asy-syifa, juga kitab sains yang termodern, Quran. Dalam disertasi saya berapa tahun yang lalu, saya menemukan data seorang profesor mengatakan bahwa ada metode pengobatan terbaru namanya sound therapy, pengobatan dengan suara. Manusia tambah usia, apa saya katakan, saya seperti yang 79 tahun ini, Agustus ini saya 79 tahun, maka terjadi penurunan bagian-bagian dalam tubuh. Itu bisa dipulihkan dengan suara, mendengar suara. Tapi suara yang merdu, suara yang halus, bukan suara ngak-ngik-ngok seperti itu. Dan suara yang terbaik untuk obat adalah suara sendiri. Suara sendiri. Dan jenis suara itu adalah bacaan Al-Quran. Karena itu saya beritahu kepada istri saya, karena perempuan suaranya aurat, baca sedikit untuk bisa didengar telinga sendiri. Maka kemudian akan menggetarkan bagian-bagian tubuh kita. Jadi Quran harus menjadi pacar, menjadi istri, menjadi teman sejati 24 hours. Maka konsekuensinya dalam pelaksanaannya mengikut sunnah. Saya gembira bahwa sholat tadi imam tidak hanya tartil, tapi juga gerakannya tumanina. Sebab apa, di dalam ayat Al-Quran disebutkan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah seorang dari perbuatan keji dan munkar. Tapi di ayat lain disebutkan fawailul musallin, neraka bagi orang yang sholat. Kok kontradiksi? Tidak kontradiksi. Jadi sholat yang mencegah kita dari keji dan munkar itu kalau sholat yang benar menurut Rasulullah. Sedangkan yang ayat yang lain, surat Al-Maun itu, neraka bagi orang yang sholat, karena
sholatnya main-main, sholatnya tidak khusyuk, sholatnya ria. Kalau anak-anak muda datang ke rumah calon istrinya, belum masuk waktu maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, ini calon mantu ini. Nah, belum waktu maghrib dia sudah azan seperti itu, untuk menunjukkan bahwa dia waktu kampanye Pilpres 2024 ada seorang calon, dia ambil wudhu, ini tangannya tidak lipat, bajunya tidak lipat. Nah, bagaimana ambil wudhu? Tuh. Jadi itu ria. Kemudian ibadah yang diterima apapun itu ikhlas. Dalam sholat ikhlas ditandai dengan apa? Tumanina. Bapak Ibu pernah baca dengar satu riwayat, ada sahabat masuk salat sunat, setelah salam kata Rasulullah, sholat lagi, kamu belum salat. Beliau lagi ulang lagi, Rasul kata kamu belum salat sampai 3 kali. Akhirnya kata sahabat itu, ya Rasulullah sudah tahu lagi bagaimana caranya, ajarkan. Maka Rasulullah ajarkan, hadisnya panjang. Ruku sampai lurus 90 derajat, bangkit, tahan, sujud, tahan. Saya tidak menemukan hadis yang mengatakan bahwa bacaan dalam ruku dan sujud itu 3 kali. Saya tidak temukan. Yang disebutkan adalah minimal 3 kali. Kenapa? Dalam riwayat para sahabat memperhatikan ketika Rasulullah salat sunat, mereka perhatikan ketika Rasulullah sujud, mereka hitung lamanya sujud. Itu satu bacaan Al-Fatihah. Maka kalau dimatematikan itu 9 sampai 10 kali. Subhanallah, 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 9 sampai 10. Sebagai bagian akhir kalau sudah 6:30, saya sarjana elektro. Jadi saya paham betul tentang hadis itu. Kalau Bapak punya laptop, punya komputer, punya TV, kalau keluar cuma 15 menit atau setengah jam untuk ke warung, jangan matikan laptop itu, jangan matikan komputer itu, jangan matikan TV itu. Kecuali Bapak pergi 1 jam, 2 jam, boleh matikan. Karena kalau baru 15 menit, setengah jam Bapak matikan, Bapak on-kan lagi, rusak itu. Dalam waktu yang lama rusak. Kenapa? Karena komponen laptop, komputer, TV itu kecil. Dan panasnya itu untuk jadi dingin itu lama. Jadi dalam gerakan sholat, ketika kita ruku belum sempurna, terus bangkit lagi, terjadi kekacauan dalam metabolisme. Sujud belum sempurna, terus bangun lagi, terjadi kekacauan metabolisme. Beberapa tahun lalu di Jawa Timur, salat 23 rakaat 7 menit. 23 rakaat 7 menit. Jadi bayangkan itu. Pop. Sehingga begitu, maka kesimpulan ketiga, semua itu dilakukan di rumah. Kata Rasulullah, ibda bil amsik. Kemudian Al-Quran At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ala ayat. Ini perintah kepada suami, lindungi diri dari keluarga dan kemudian disangka neraka. Maka suami harus menjadi teladan bagi istri dan anak-anaknya. Maka lahirlah keluarga sakinah melahirkan RT sakinah melahirkan RW sakinah melahirkan desa sakinah melahirkan kecamatan sakinah, kabupaten sakinah, provinsi sakinah, negara sakinah. Itulah baldatun thayyibatun warubun. Jika ini kita lakukan, insyaallah 2045 Indonesia berkah. Jika tidak, 2045 bukan Indonesia emas, tapi Indonesia cemas. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelum sesi tanya jawab, ini perkenalkan kepada kita sekalian. Insyaallah nanti setelah kajian ini kita akan ada pembukaan kegiatan sistem makro. Insyaallah di lantai 1. Jadi nanti kami berharap bisa ikut bagian dengan kegiatan tersebut. Baik, kami persilakan jemaah yang bertanya.
Ya. Tadi slide itu pertanyaannya sesuai dengan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus sekali ya, saya bertanyakan ini juga dari penjelasan tadi biasanya 3 model deislamisasi di Indonesia ini semuanya jalan. Nah, terus supaya kita sebagai umat Islam tidak melanggar juga Al-Quran, tidak melanggar aturan Allah yang dilakukan pada